Kesustraan berasal dari kata susastra, mendapat imbuhan ke an. Susastra sendiri berasal dari gabungan kata su yang berarti baik dan sastra yang berarti tulisan. Semua ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa keindahan, bagus. Secara umum, kesustraan Indonesia dapat dibedakan menjadi berapa macam. Contoh itu seperti kesustraan lisan dan kesustraan tertulis. Berikut dari kelompok kami akan membahas dari sinopsis hikayat Sri Rama. Ya, saya akan membacakan cerita yang sedikit. Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sinta Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Sinta Dewi. Saat Sri Rama dan Laksamana berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Langsung saja ke pembahasannya. Setelah saya baca cerita tersebut, tadi udah saya baca semua. Setelah saya baca, Sri Rama ini termasuk kesustraan Melayu klasik. Kalau bagian kesustraannya jelas banyak terdapat di dalam ceritanya. Bagian kesustraannya itu seperti pada kalimat, sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewi Sinta Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi panjang sesuai dengan keinginan bangau. Itu karena dia menceritakan cerita rakyat, yang dimana cerita rakyat merupakan kesusastraan. Lanjut ke pembahasan kedua. Mengenai pembahasan yang kedua, hikayat Hang Tuah. Pembahasannya komentar dari saya sendiri. Membaca namanya jelas bukan nama Indonesia. Hikayat Hang Tuah oleh Chamberlain. Membaca namanya jelas bukan nama Indonesia, namun mendengar namanya, para ilmuwan terutama yang bergelut di bidang pernaskahan pasti mengenalnya. Henry Chamberlain, pria Prancis kelahiran 1945 ini, dikenal sebagai filolog Islam. Ia telah menulis banyak buku tentang naskah Nusantara. Hikayat itu menyatu dalam dirinya seorang tokoh tunggal berbagai perbuatan istimewa yang dilakukan oleh beberapa tokoh berlainan dalam Sulalat al-Salatin, sejarah Melayu, serta juga macam-macam kelakuan dan petualangan yang berasal dari dongeng-dongeng semasa. Demikian Henry. Termasuk kesusastraan jenis apa menurut Liang Yok Wang? Kalau Sri Rama itu termasuk kesusastraan klasik. Ada adegan mana yang menunjukkan ciri-ciri kesusastraan klasik? Yaitu burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tak bisa menjaga istrinya dengan baik, tak seperti dia yang menjaga 4 istrinya. Sri Rama tersinggung, lalu ia memohon kepada Dewa Mulia agar mengutuk burung tersebut menjadi buta dan tidak bisa melihat istri-istrinya lagi. Itu tadi Sri Rama, dan yang ini Hang Tuah naik haji. Komentar tentang artikel Pak Henry.
Itu menurut Henry banyak kekeliruan dalam hikayat Hang Tuah. Ketidakhadiran agama Islam tampak nyata dalam kosakata bersifat Islam yang paling umum tidak satu kali pun ditunjukkan atau disebut. Misalnya sholat, syahadat, kiblat, khotbah, zikir, tasbih, azan, puasa, zakat, Ramadan, dan muslim dan imam. Berikut yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca cerita dari hikayat Sri Rama ini, saya tertarik pada ketika mereka Sri Rama dalam perjalanan mencari Sinta Dewi. Sri Rama ia merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikan air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah agar dapat menemukan sumber air. Laksamana mendapatkan air itu. Laksamana membawanya kepada Sri Rama. Saat Sri Rama mau meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarkan ke tempat sumber air itu, di mana Laksamana memperolehnya. Sampai di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Demikian. Jadi adegan yang menceritakan kisah Nek Haji seorang nyata yang lain dari Hang Tuah. Kisah ini mungkin sekali tertulis dalam bahasa Arab oleh karena kekeliruan tentang makam Ibrahim yang dikirakan kuburan dan Hajar al-Aswad dikirakan terletak dalam Ka'bah. Rupanya ada kesalahan terjemahan. Begitu menurut Bapak Henry. Terima kasih.